atau melihat galon misal, terus sahabat, orang kan nggak tahu kan ya, orang itu punya nopo istilah fetis, fetis itu kayak nopo kayak kesenangan fantasi yang macam-macam. Jadi ngerti nopo niku saka misal, sahabat itu ya bisa saja orang-orang punya kayak kelainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun awaqidul wudu'i arba'atu asya. Terus setelah kemarin kita membahas mengenai fardu-fardunya wudu, hal-hal yang harus dilakukan ketika seseorang itu berwudu, maka kemudian sekarang tiba fasal membahas mengenai hal-hal yang bisa menyebabkan wudu itu menjadi rusak atau batal. Jadi kalau hal-hal ini kok ada atau dilakukan oleh seseorang yang mempunyai wudu, maka secara otomatis wudunya menjadi batal. Kalau wudhunya menjadi batal, maka status orang itu kembali hadas. Dia memiliki hadas kecil. Kalau memiliki hadas kecil, maka kemudian dia tidak diperbolehkan melaksanakan sholat. Karena syarat sholat harus dalam keadaan suci. Maka ini harus diperhatikan betul, okay? Jenengan ngaji apa yang jenengan terima atau apa yang jenengan dapatkan saat jenengan ngaji, kalau bisa jenengan ingat-ingat, jenengan catat, jenengan bagikan ke keluarga jenengan, ke saudara-saudara jenengan. Artinya biar ilmu ini kemudian tersebar, biar hal-hal yang wajib diketahui ini juga bisa sampai kepada orang yang banyak. Karena memang di antara kewajiban seseorang yang tahu adalah memberitahu orang yang belum tahu. Jadi ini nanti menjadi tanggung jawab jenengan ketika di keluarga jenengan ada hal-hal yang seharusnya diketahui, yang statusnya wajib tapi tidak diketahui. Jadi jenengan punya tanggung jawab itu. Faslun ayat faslun. Syukur-syukur jenengan catat, jenengan catat. Yang penting-penting jenengan catat nanti biar tidak lupa. Ilmu niku nek mboten di taleni itu gampang uculi. Nek boten ditaleni dicatat itu akan hilang. Ilmu itu kasoid. Ilmu itu seperti hewan buruan. Hewan buruan itu kalau tidak diikat itu akan lepas. Maka ketika jenengan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang penting, bisa mungkin jenengan catat, jenengan ingat-ingat, jenengan amalkan dan juga jenengan sebarkan. Dikalipun kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, kalau ada sahabat itu ngaji kali kanjeng Nabi itu dipeseni, disuruh menyampaikan apa yang ia dapat kepada sahabat yang tidak hadir. Dulu itu ada cerita, Sayyidina Umar itu sampai janjian sama tetangganya. Janjian, misal hari ini saya ngaji, apa yang saya dapat nanti kamu akan saya kasih tahu. Karena memang kebetulan saat itu memang ada kesibukan lain kerja.
Jadi tidak bisa setiap waktu ikut pengajian, ikut majelisnya Kanjeng Nabi, karena memang ada kewajiban lain. Jadi kemudian janjian sama tetangganya, dino iki aku aku mangkat ngaji, engko opo sing disampaikan Kanjeng Nabi nanti akan saya sampaikan ke kamu. Besok gantian, ketika Sayyidina Umar udur tidak bisa mengikuti ngaji, kemudian tetangganya ikut dan tetangganya itu menyampaikan apa yang ia dapat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kali Kanjeng Nabi, balighu anni walau ayatan. Pokoknya apa yang kalian terima itu sampaikanlah apa yang kalian dapat dariku meskipun hanya satu ayat. Oke. Faslun ayat ada faslun. Nawakidul wudu'i utai piro-piro perkara kang ngerusak wudu. Ngerusak niku maknane batalaken wudu. Jadi kalau ada hal ini, wudu otomatis menjadi batal. Arba'atu asyai kono papat. Ada 4 perkara yang menyebabkan wudu seseorang itu menjadi batal. Apa saja? Al-awwalu utawi kang pertama. Al-khoriju iku perkara kang metu min ahadis sabilaini saking dalan loro. Min kubulin saking dalan ngarep, berarti alat kelamin bagian depan. Au duburin utawa dubur itu bagian belakang. Oke, kalau kubul itu tempat keluarnya pipis, kalau dubur itu kalau tempat keluarnya buang air besar. Kalau ada sesuatu yang keluar dari salah satu di antara 2 jalan tadi, otomatis wudunya menjadi batal. Rihun rupane iki kharij yang keluar itu apa? Rihun rupane angin berarti entut. Awiru utawa liyane rih. Ilal mania kejobo manis. Jadi segala sesuatu yang keluar dari 2 lubang, dari jalan depan atau jalan belakang, baik berupa angin atau selainnya itu bisa cairan, bisa kotoran, itu menyebabkan wudu seseorang itu menjadi batal. Baik sesuatu itu yang keluar adalah sesuatu yang memang normal keluar, kayak pipis, kemudian kotoran, tinja, itu kan sesuatu yang memang sudah normal keluar. Atau yang memang jarang, misal enten tiang BAB keluar koin duit, misal bareng ngelek duit, orang sengaja ternyata keluar, batal wudunya. Jangankan koin, andekan kemudian ada kasus wong cacingnya metu dasi, baru kuwi mlebu meneh, niku wudunya menjadi batal. Meskipun pada akhirnya masuk kembali, karena ketika kepala cacing itu keluar, itu sudah dikatakan bahwa ada sesuatu yang keluar. Misal saya metu kerikil, batal wudunya. Atau yang keluar darah juga batal. Satu-satunya yang menjadi pengecualian, yang menjadi mustasna, yang dikecualikan adalah ketika yang keluar itu sperma, air mani. Kalau air mani itu tidak menyebabkan wudhu seseorang menjadi batal, tetap wudhunya masih. Tetapi ada kewajiban lain yang lebih besar yang harus ia lakukan ketika dia keluar sperma. Apa itu? Mandi junub. Makanya nanti kita bahas mandi junub itu caranya seperti apa. Penting ini, apakah mandi kita itu sudah sesuai atau belum. Jadi kalau keluar mani, kewajibannya bukan wudhu tapi mandi. Kalau dilihat dari hikmahnya ya karena setelah keluar sperma itu badan menjadi lemes. Jadi kalau kepingin badan itu seger, fresh kembali ya dengan cara mandi. Lah apa mungkin orang keluar mani tanpa melakukan hal-hal yang bisa membatalkan wudhu? Ya mungkin saja. Jangan dibayangkan kalau keluar mani itu harus berhubungan dengan istrinya atau bersentuhan atau kemudian tidur mimpi basah, enggak. Andai kan dicontohkan ada orang melihat tembok
atau melihat galon misal, terus sahabat, orang kan nggak tahu kan ya, orang itu punya nopo istilah fetis, fetis itu kayak nopo kayak kesenangan fantasi yang macam-macam. Jadi ngerti nopo niku saka misal, sahabat itu ya bisa saja orang-orang punya kayak kelainan seperti ini. Bayangke terus nopo tiba-tiba keluar mani, maka kemudian wudunya tidak batal tapi mengharuskan ia mandi karena statusnya junub. Jadi dan sperma air mani itu suci. Dalil sucinya apa? Karena ada riwayat bahwa ada riwayat hadis Sayyidah Aisyah itu pernah suatu ketika membersihkan pakaiannya Kanjeng Nabi yang terkena air mani yang sudah mengerik dengan cara dikerik. Dengan cara dikerik itu pertanda kalau mani itu hukumnya suci. Karena kalau mani itu najis, harusnya tidak cukup dikerik, harus dibasuh. Ya karena najis itu cara menghilangkannya ya dengan cara disucikan. Medianya apa? Di antaranya medianya air. Ya apa ada media yang lain? Ya ada. Jadi kayak misal toharo kan, misal kayak di bab istinja bisa air, bisa nopo batu, atau sesuatu yang punya karakteristik seperti batu kayak tisu. Itu di bab istinja. Kalau di bab menghilangkan najis, kalau madzhab lain ada yang mengatakan ada yang dijemur. Pokoknya kena terik matahari, panas matahari atau terik api itu bisa suci. Bukan geli itu madzhab Hanafi. Tapi hal ini ya perlu kita ketahui karena dalam kondisi tertentu kita kadang itu tidak memungkinkan atau tidak dianjurkan menggunakan air. Contoh misalnya dengan punya kasur, beli kasur harga 40 juta spring bed, kena ompol, ajeng digebyur kan eman, wah ini cepat rusak ini. Oh berarti dijemur aja di bawah terik matahari. Oh itu kan ada itu kaulnya itu. Biar apa? Biar gak rusak. Eman kan gitu. Misal kemudian dengan basuh misal. Jadi ini enaknya, makanya ikhtilaful a'imah rahmatun. Jadi adanya perbedaan pendapat di antara beberapa imam itu menjadikan sebuah rahmat. Melas kanggo awake dhewe karena dalam kondisi tertentu itu kadang kita nggak bisa hanya menggunakan satu pendapat dari imam ini. Aduh, dalam kondisi sedang tidak ideal ini, kayaknya nggak bisa. Oh ada pendapat imam lain, bisa. Oke, jadi tapi itu ya dalam kondisi-kondisi yang memang tidak ideal, kondisi-kondisi yang memang maupun itu mendesak. Jadi setunggal ya. Jadi mani itu hukumnya suci. Ya, meskipun jenengan kalau bayangkan ya paling enggak mani itu ya tetap ketika keluar lewat jalur keluarnya air kencing berarti kan ketemu dengan tempat yang najis. Harusnya paling tidak minimal air mani itu ketika keluar ya najis karena melewati jalur tempat keluarnya najis yaitu pipis. Tapi enggak, karena riwayat hadisnya Sayyidah Aisyah ngerik nopo niku sperma nopo air mani yang ada di pakaiannya Kanjeng Nabi yang sudah kering. Tapi ada madzhab lain yang mengatakan enggak, mani najis. Lah kok itu hadisnya cuma dikerik najis, tapi bisa disucikan hanya dengan cara dikerik, tidak harus dibasuh. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi yang jelas, kaul yang kuat yang mengatakan sperma itu hukumnya nopo suci. Ya, meskipun orang akan produk nanggep jijik. Makanya dengan kitab Ihya, biar orang itu nggak gampang sombong. Niku kon ngiling-ngiling asal usule, jajal iling-iling awakmu. Biyen kuwi asal usule teko opo? Teko mani. Orang itu kan kalau punyanya sendiri mungkin tidak jijik. Kalau dia coba misalnya pegang sarungnya temennya terus di situ ada maninya misalkan itu merasa nopo jijik. Itu bukti orang itu biar tidak mudah nopo sombong harus mengingat asal usulnya. Di antara lain juga itu ada. Ini buat nopo itu biar orang itu nggak gampang sombong.
Kayak misal kayak jenengan 2 hari 3 hari tidak buang air besar. Saat buang air besar atau buang angin ngentut, ini mesti mabune ora enak. Berarti perut kita ini penuh dengan apa? Kotoran. Lho arep sombong iki kepiye? Wong awake dhewe iki yo nek ora sikatan, nek ora adus, nek buang air besar tidak lancar itu aroma-aroma tidak sedap itu melekat pada diri kita. Kok arep sombong? Jadi ngendikane Imam Ghazali dan kitab Ihya. Ini buat ngopo nggih? Buat pengingat kita, ben wong kuwi ora usah sombong nggih, ampun gede karena lihat asal usulnya. Kayak cara ngendikane sinten niku Bianca itu pernah bilang gini, kita itu terbuat dari tanah kan di bawah, kita terbuat dari tanah dan besok akan kembali ke tanah, karena nanti kalau mati ya kembalinya ke tanah. Jadi kita ini terbuat dari tanah yang ada di bawah dan pada akhirnya akan kembali ke tanah lagi. Kenapa harus gaya sok-sokan jadi langit? Langit kan di atas. Ngopo kok sok-sokan sombong? Wong kita itu asal usulnya ya dari bawah, besok kembali ke bawah. Kenapa harus bergaya kayak langit? Itu sebagai warning untuk kita biar tidak takabur, biar tidak jadi orang yang sombong. Asali utawi kang kaping pindho zawalul akli iku ilangi akal. Binaumin sebab turu au ghairihi utawa liyane naum. Liyane naum nopo mendem, pingsan, edan. Ini termasuk contoh-contoh orang yang kehilangan akalnya. Lah wong nek ilang akale berarti otomatis wudunya juga batal. Jadi ono wong misal jenengan turu wala sampai ngipi apa meneh. Wudune jenengan berarti nopo? Batal. Ono wong klenger pisan batal. Ono wong ayanen epilepsi misal batal. Ono wong edan misal batal wudune. Ila nama ko ide kejaba turune wong kang lungguh mumakinin kang netepake sapa koit mak ada tahu ing bokonge koit minal ardi saking bumi, kecuali posisi tidurnya dalam keadaan duduk di mana pantatnya bersentuhan dengan lantai, atau misal lungguhe ning kursi yo karo kursi ini nempel. Ya kayak misal jenengan tidur kayak gini nunggu jamaah subuh misal. Subuh itu kan biasanya ini nunggu qomat kan kalau ngantuk-ngantuk. Jenengan tidurnya seperti ini. Ngantuk letuk misal. Letuk sirai. Itu tidak membatalkan wudu. Karena dulu pernah terjadi pada zamannya Kanjeng Nabi di mana para sahabat nunggu jamaah dimulai. Niku tekluk qomat langsung beres sholat. Kok bisa nggak wudhu? Ya karena tidurnya dalam kondisi pantatnya nempel dengan apa? Pantat. Kenapa? Ya karena kalau tidurnya dengan cara duduk itu kalau kentut itu dia kerasa. Ya nggak usah jauh-jauh. Nek misal enten sing ngaji atau dikir misal dalam kondisi seperti ini. Misal ketok ngantuk, tapi nek pas kentut niku wis kroso. Mau kan yo rada isin dadi yo etok-etok nopo? Turu ya kan, wis daripada isin kan, melek wis ketok-etok turu misal. Makanya kenapa kok kemudian tidak membatalkan wudu? Karena dalam posisi duduk itu aman dari kentut. Aman dari kentut itu maksudnya ya tadi. Kalau kentut itu ya rasa. Nah, di antaranya kalau menurut riwayat hadis ketika membahas orang itu merasa kayak keluar angin apa enggak, di salah satu hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu yang riwayat ketika Kanjeng Nabi pokoknya ono wong nek sholat kemudian ngerasa metu angin ojo dibatalke sholat, jangan buru-buru, ditunggu. Jadi ditunggu sampai ada suara atau tidak ada suara, ditunggu ada bau apa enggak. Kalau nggak ada suara, ditunggu, oh nggak ada bau. Mungkin ini
godaan setan. Jadi ditiup setan koyok-koyok ada angin yang keluar. Ini ketika lagu loh, kecuali misal jenengan memang ngerasa ngentut, ya kan, keluar nopo angin, terus jenengan enggak ini kayak nopo ini saya ragu ini, ya jangan, ini jangan dibuat-buat ragu itu. Oke. Nah kalau misal jenengan sholat dalam kondisi memang kentut beneran, berarti kan batal, sholatnya jangan dilanjutkan, jenengan harus batal, ya udah berhenti sholatnya. Dan kepengen kesini jamaah gitu, dan keluar dari barisan, keluar dari soft, wudhu lagi, terus kemudian ikut jamaah kembali. Nah misal Pak isin, iki posisinya itu kayak Jumatan. Wah, nek Jumatan repot meneh, Jumatan itu harus nopo jamaah kan, gitu harus dipakai. Misal nopo niku sholat biasa misal, tapi dilalah soft awal. Warap metu niku mesti isin, waduh melewati banyak jamaah ini piye. Nah kalau terpaksa jenengan kok tidak memungkinkan keluar barisan ke belakang, jalan ke belakang, jenengan berhenti duduk aja di situ. Jangan terus pura-pura nopo lanjut sholat. Karena kalau pura-pura lanjut sholat malah jenengan kedosan. Kok wis ngerti batal kok malah tetap nopo sholat. Itu kan berarti sama halnya dengan jenengan itu talaqub bil ibadah, dolanan ibadah. Sholat itu dolanan, wis genap batal kok tetap nopo sholat. Ini pentingnya orang itu biar bisa tahu cara bersikap. Lah kepengen ngerti cara bersikap yang bener ya kudu ngaji, kudu dulu ini. Nek ora duwe iku bingung. Ah iki piye yo aku ngentut piye iki. Aman, mungkin orang kelungu dan tidak ada baunya kayaknya ini, dan mungkin orang nggak tahu kalau yang kentut saya. Udahlah lanjut lagi sholat. Ya orang nggak tahu, Gusti Allah ngertos kan gitu. Jadi ya lebih baik nek wis ngerti ngeten harus berhenti, jangan diteruskan. Asal isu tawi kang kaping 3, kang kaping 3 iltiko ubasyarotai rojule iku tetemunane kulit lurune wong lanang wamroate lan wong wadon. Kabiro ini kang gede karuni, ajnabiyani kang liya karuni. Liya karuni itu maksudnya laki-laki perempuan ini tidak punya hubungan mahram. Tidak punya hubungan mahram berarti perempuan itu boleh dinikah, termasuk istrinya. Berarti senggolan kulit kalau bojone membatalkan wudhu. Ya ini harus hati-hati ini, karena kadang orang ngiranya bojone dhewe mosok sentuhan batal. Mau di apa-apa iki oleh kok malah sentuhan kok batal wudhu. Ya justru karena itu diapa-apakan boleh, karena itu halal bagi jenengan, berarti bojone jenengan bukan mahram. Karena bukan makro berarti bersentuhan membatalkan wudhu. Minwa ini hailin saking tanpa onone pengaling-aling, tanpa adanya penghalang. Nek sentuhane kok ono klambi nih, ono kaini, jenengan colek nonton misal bojo nih, yo nggak batal, wong ono kaini, meskipun tipis banget. Meskipun tipis banget, tetap selagi ada sesuatu yang masih kategori hail, setipis apapun tidak membatalkan wudhu. Nah sekarang ada kategori laki-laki perempuan itu dua-duanya besar. Lawannya besar kan? Kecil. Berarti nanti ada kasus senggolan dengan perempuan yang masih kecil itu tidak sampai membatalkan wudhu. Nah perempuan kecil itu seberapa kecil? Mari kali ulama itu kemudian dikasih batasan yang kecil itu latus tahap, perempuan yang tidak menyahwati, orang narik syahwat. Ini untuk ukuran laki-laki normal. Nek pedofil nggak jadi standar. Ya pedofil itu ngerti bocah umur 3 tahun, 4 tahun bisa saja dia syahwat, mau kelainan, akalnya nggak sehat.
Pokoknya nek wong ora sehat ini nggak standar, nggak bisa jadi pedoman, nggak bisa jadi patokan. Nah, kalau kan kitab napa niku kan kitab Syarah Sulam Taufik itu dijelaskan. Kalau kecil itu seberapa umurnya? Ada pendapat kalau umurnya itu 5 tahun, balita itu umur berapa? Bayi 5 tahun 5 tahun balita. Makanya di balita itu 5 tahun ya, jadi standar apa? 5. Kalau di kitab Syarah Sulam Taufik dijelaskan, nek 5 tahun itu masih dianggap kecil. Dianggap sogiro, masih kecil. Kalau 7 tahun sudah dianggap besar. 7 tahun sudah dianggap besar. Nah kalau 6 tahun ini ada perkhilafan di antara ulama. Ada yang mengatakan 6 tahun itu sudah termasuk kategori kecil, artinya kalau bersentuhan tidak membatalkan wudu. Ada yang mengatakan 6 tahun itu sudah termasuk kategori besar. Jadi nek senggolane karo bocah cilik 6 tahun, ya kita bisa memilih. Ada yang mengatakan pendapat yang tidak membatalkan wudu. Tapi kalau 7 tahun sudah dianggap membatalkan, karena dianggap sudah mencapai hadus syahwat, batas di mana ia dianggap bisa menarik syahwat. Ya meskipun senggolannya itu tidak disertai dengan nafsu, tidak disertai dengan syahwat. Mau kesenggol ora sengaja, kan nggak sengaja nggak sengaja tetap nopo batal. Oke, jangan terus ngirani mung sing sengaja tok, nggak sengaja, rak sengaja no kesenggol bojone dhewe batal. Nah ini harus jenengan jenengan perhatikan betul. Karo bojone berarti ora sembarangan arep sholat terus nopo demek-demekan. Wah yo batal wudu ini. Jadi ini kadang yun saya kadang rencang-rencang itu tidak tahu mosok karo bojone nopo batal, kan bojone dhewe. Nek bojone wong liya ngono gak aku maklum, utawa wong wadon liya maklum, kan ki bojone dhewe. Ya bojone dhewe itu kan sebelum dibojo kan wong liya. Ya, cuma karena memang sudah dinikah ya jadi istrinya. Yang jelas kategorinya itu ajnabiyah itu perempuan yang boleh dinikah. Kalau yang haram dinikah aman. Di antaranya sinten yang haram dinikah? Ibunya, saudara perempuannya. Ibunya termasuk ibu mertua, itu mahram. Nenek, ya kan? Ibu tuh ke atas nenek. Terus anak tiri, ya kan? Anak tiri itu bisa jadi mahram setelah bapak tirinya itu berhubungan suami istri dengan istrinya. Jadi enten bedanya enten terang akan ben jelas. Misalnya jenengan menikah dengan istrinya jenengan, saat akad kobil tuh nikahnya dianggap sah. Mulai saat itu ibu mertua jenengan mahram, meskipun istri jenengan dulu dikumpuli. Makanya acara-acara panggung-panggung niku nikah kan enten sungkeman kan gitu, nggak masalah karena sudah akad, sehingga ibu mertuanya itu kemudian menjadi mahram. Artinya bersentuhan tidak masalah, tidak membatalkan wudu kalau dalam konteks ini. Kalau kasus nikahnya itu kan tadi mertua itu kan ke atas, ibu kan ke atas. Sekarang kalau anak-anak itu kan ke bawah. Ono wong lanang bojo oleh rondo nih duwe anak wadon. Duwe anak apa? Wadon. Dia menikahi ibu yang janda tadi. Setelah akad, yang istri barunya yang janda tadi dulu dikumpuli, anak tirinya perempuan itu belum mahram. Lah kok nek bengi wis dikumpuli, isu-isuke wis mahram. Jadi salaman tidak menjadi napa?
masalah. Nek ke bawah ngenteni dikumpuli sik, nek ke atas ke ibunya mertua itu setelah nopo Lah termasuk yang bukan mahram itu nopo sepupu enggak mahram. Ipar juga tidak nopo mahram. Berarti sentuhan dengan ipar, misal jenengan dengan adik ipar itu membatalkan nopo. Lah bukannya ipar itu haram dinikah. Haram dinikah karena ada keharaman mengumpulkan dua saudara perempuan. Kakak adik gak kena di nikah bersamaan. Buktinya kak nih Jawa kan enten istilah nopo nih turun ranjang kan nopo nih. Nggih, ana wong bojo lagi, ya kan bojone ninggal. Yo wis ditoke adine wae, wong adine wis wayahe bojo. Akhirnya oleh anak didikan boleh kan gitu? Ya boleh karena memang tidak terjadi mengumpulkan dua saudara. Syariat riyen di zaman Nabi Yakub. Nabi Yakub itu boleh. Kalau riyen itu nanti pas tentara itu ngaji kitab tafsir diceritani oleh guru pulau almarhum nih kok Yai Gusfik gitu. Saya nembe sedo nembe mawon diringeten seminggu. Ibu beliau cerita, kenapa kok Nabi Yusuf, Nabi Yusuf itu kenapa kok putra yang paling dicintai oleh Nabi Yakub? Karena kan cerita nih, ngerti pulau ngoten. Karena dulu itu naksire niku adine, jadi naksire niku ibuke Nabi Yusuf, tapi kan Nabi Yusuf belum lahir, maksudnya seneng ibu yang pada akhirnya jadi ibunya Nabi Yakub. Ibu Nabi Yusuf. Jadi seneng arep ngelamar wong wadon sing disenengi niku adine. Nembo karo bapake. Lho, kok arep bojo adine wong mbake kuwi durung bojo kok. Ya wis nek ngono nek karo adine yo mbake dibojo sisan. Jadi bojo mbake karo napa? Adik. Tapi itu kan syariat zaman dahulu sudah dinasakh. Sekarang udah enggak boleh. Makanya setiap nabi itu syariatnya bisa berbeda. Akidahnya yang selalu sama. Akidahnya mesti tauhid. Tidak ada perbedaan. Jadi persentuhan dengan perempuan yang bukan mahram itu bisa menyebabkan wudu itu menjadi batal. Arabi utawi kang kaping 4 masuk kubulil adami. Ini juga penting ini. Masuk kubulil adami iku demek kubule anak Adam. Kubul itu berarti kelamin bagian depan. Demek itu pakai telapak tangan bagian dalam. Oke. Sehingga ketika ada orang menyentuh barangnya kok nganggo telapak bagian apa? Luar, itu tidak sampai membatalkan wudu. Apa beda nih kode-kode tangannya, kode-kode telapak tangan nih. Kenapa bagian luar tidak membatalkan, kalau bagian dalam membatalkan? Karena kalau bagian dalam itu lebih menarik syahwat. Ya kan? Yang bagian dalam kan menarik syahwat kan ini. Tidak bagian apa? Makanya nek orang kepingin syahwat itu ya yang digunakan bagian apa? Dalam, bukan bagian apa? Luar. Itu bukti. Nah ini kubul ini entah kubule dewe utawa kubule wong liya. Ya kan? Misal nyewoi anake misalkan gitu. Yo nyekel yo batal. Awak halqati duburi utawa kolongan dubure adami. Kolongan itu bolongan. Anus, tempat keluarnya kotoran. BAB niku lho. Jadi nopo niku nek nyekel selain dua itu berarti gak batal. Ono wong nyekel pantatnya gak batal, pahanya gak batal. Bulu kempung itu rambut kemaluan tidak batal. Tapi kalau sudah dikatakan yang disentuh adalah kubul, dalam hal ini laki-laki zakar, berarti batal. Nah, perempuan diperci.
Atau misal bagian duburnya itu lubangnya disentuh batal. Tapi tentu tadi menyentuhnya bibat nirohati kelawan jeruni epek-epek berarti lah niroha telapak tangan ya bagian dalam itu mana? Itu kalau jenengan nempelaken astone jenengan tekan pelan kok ketutup berarti itu bagian dalam. Jenengan ngeten. Tempelaken jenengan tekan iki isih ketok. Nek ketok berarti bagian luar. Iki ketutup berarti bagian dalam. Berarti pinggir-pinggir ngeten niki itu termasuk bagian luar. Berarti nek sing nyenggol sebelah ngeten niki sebelah niki nggih, yang menyenggol itu bagian ini wudunya batal atau enggak? Ini bagian ini kan termasuk bagian apa luar. Nyenggol bagian sini. Bagian sini itu kan kalau jenengan tempel kan nggak ketutupan. Jadi pinggir ini loh, pinggir driji yang ketika kedua telapak jenengan tempel kok ora ketutup setelah jenengan tekan, itu berarti anggota luar. Kalau anggota luar kesenggol, gue sengajanya gue tidak batal. Ini pakainya ini. Au butunil asobi piro-piro bagian jerone driji, atau bagian dalamnya driji, bagian dalam driji ya ini yang ketika jari-jarinya jenengan tempel ketutup. Jadi bisa kita simpulkan yang namanya roha itu ini. Yang ini namanya butunul asobi, jari bagian dalam. Yang ini namanya roha. Kalau kafain itu ya ini total semuanya. Jadi itu ada istilah-istilah tersendiri. Biar jenengan itu nggak ragu. Di anduan misal beradus berwudu, anduan waktu kesenggol, ya kan? Jenengan kesenggol tapi bagian ininya nyenggol bagian misal barangin jenengan apa? Yang nyenggol kan bukan telapak tangan bagian Nah, saat ini dengan berkaitan kasus ini, saat ini misal di ono dakar kelamin wong lanang terpotong. Jadi misalnya ono wong ora sengaja nemu, ono dakar sopo misal dicekel, batal ta ora wudune. Tapi itu selama yang terpotong itu masih dikatakan dakar membatalkan. Dan nemu kan bisa loh dipegang, batal gitu. Tapi nek potongan itu sudah tidak dikatakan apa? Dakar, berarti tidak membatalkan wudu karena di sini in baqiya ismuhu. Ketika dia namanya itu masih tersisa, masih melekat. Oh ini loh sini ini dakar, berarti batal. Dan napa niku sing bakal barang sing disunati ku lho. Nek wong sunat iku kan pucuke niku lho, nggih. Pucuke niku. Lama kutia fil khitan itu enggak batal. Dan tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan. Terus ini kadang takut. Ya nek doke piye ku yo doke batal. Dok juga batal. Tapi nek apa niku ya Allah hasafa itu tetap batal. Nah itu bagian dari dakar. Artinya setelah kulub itu dihilangkan kan kemudian kelihatan hasafa. Hasafa itu yang kayak bentuk yang kayak helm itu loh. Itu namanya hasafa. Makanya nanti di bab ketika bahas
sesuatu yang mewajibkan mandi. Itu diantaranya ketika hasyafa itu masuk nih barangi wong wadon. Jadi nek mung nempel tok ora mlebu bagian itunya, itu belum mewajibkan apa? Mandi. Lagi nempel misal. Tapi nek itunya sudah masuk bagian qadrul hasyafa, itu berarti nanti sudah mewajibkan apa? Mandi. Itu nanti di bab mandi insyaallah. Kalau besok kita bahas mandi, hal-hal yang menyebabkan mandi itu apa? Cara mandi itu gimana? Ya, saat ini nek ono wong wudune batal. Mriki enten 4 hal yang diharamkan ketika seseorang itu wudunya batal. Faslun manin taqodo wudu'u haruma ali arba'atu asya. Nek ono wong wudune batal, maka dia diharamkan 4 perkara. 4 perkara itu apa? Atau aku as-sholatu satu sholat. Wong nek batal wudune berarti haram sholat. Makanya tadi ketika di tengah-tengah sholat batal wudune haram melanjutkan. 2 tawaf. Maka nek wong ibadah haji umroh nalikane tawaf batal wudune berarti haram melanjut tawaf kudu wudu ini. Wa masul mushaf. Kemudian menyentuh mushaf. Demek Quran. Mushaf itu Quran yang ditulis di kertas. Wahamlu gowo mushaf mung demek wae gak oleh apa meneh napa gowo. Tapi nek jenengan bawa Qurannya beserta dengan barang ning tas misal tentang tas niku jenengan betul Quran ono dompet ono HP ono macem-macem misal jenengan niati gowo tas gak masalah kalau jenengan tidak dalam keadaan suci, gak masalah kalau jenengan tidak dalam keadaan suci atau hadas, tidak masalah. Tapi kalau jenengan niati aku niat bawa Quran, lah itu jadi masalah. Karena jenengan bawa tas yang dalamnya ada Qurannya kan, niati jenengan kan nggak niat bawa Quran kan, berarti jenengan niati aku bawa tas, mau di dalamnya ada Quran. Pun ini terkait apa? Perkara yang batalkan wudhu nggih, Mas. Tadi kan sudah diterangkan kan kalau masalah wajiban atau untuk mandikan kan. Nah, ngeten. Sing jenenge Jumatan itu syaratnya harus jamaah. Makanya nek ono wong jamaah salat jamaah biasa, imam nggak niat imam, itu tetap nggak masalah. Tapi ini orang Jumatan, misalnya ini bukti Jumatan kudu jamaah, nggak bisa nggak jamaah. Imamnya kok lali niat imam, Jumatannya nggak jadi. Karena Jumatan harus niat apa? Jamaah. Jumatan harus dilaksanakan secara jamaah. Lah saat ini, nah misal ono wong batal Jumatan, ning tengah-tengah, waduh, batal iki. Setelah itu dia keluar metu nih, waduh metu shopping ngarep kamar mandinya buri metu wis nopo niku tahiyat akhir misalkan, andekan tahiyat akhir metu tekan kono wis berjumatan, ya jenengan nggak bisa Jumatan, jenengan menggantinya ya dengan cara duhur, dengan cara melaksanakan sholat apa? Duhur. Atau misal ini jenengan batal setelah itu keluar Jumat dari jamaah sholat Jumat, jenengan wudhu, setelah itu jenengan masih menangi 1 rakaat, berarti kan jenengan masbuk. Kalau menangi 1 rakaat berarti kan jenengan tinggal nambahi 1 rakaat lagi karena jenengan ketinggalan 1 rakaat. Tapi nek jenengan kok kemudian ketinggalan imam ning sholat Jumat, kok orang menangi 1 rakaat, misalnya jenengan telat, oh kasusnya seperti tadi ning kamar mandi wudhu bareng ngono cuma menangi imamnya dalam kondisi tahiyat misal, nek tahiyat berarti jenengan kan tidak oleh 1 rakaat. Kalau seperti ini jenengan niati Jumatan tapi sholatnya 4 rakaat, sholatnya apa? 4 rakaat. Makanya enten istilah
nawa wala sholah, sholah wala nawa. Ono wong niate Jumatan tapi sholatnya nopo duhur, sholatnya duhur tapi orang niat duhur. Itu kasusnya kayak gitu. Ya ono wong misal jenengan iki Jumatan utawa dari rumah wis komat, ya jenengan berangkat ke masjid cuma waduh ora uman sakro kaat. Nggih jenengan bareng imame wis uman sakro kaat niku batasi ruku. Nek jenengan kok berhasil rukuk bareng imam, berarti jenengan dapat 1 rakaat. Oke, jenengan ini misalnya ini masbuk, titik imamnya pas Allahu Akbar rukuk, jenengan niat Allahu Akbar terus rukuk kok bisa bareng, berarti jenengan dapat 1 rakaat. Kok jenengan belum rukuk, imamnya udah i'tidal, jenengan enggak terus rukuk dewe terus nopo balap ngoten lho, nyusul. Nggak bisa kalau masbuk seperti itu. Jenengan belum dihitung dapat 1 nopo rakaat. Oke, jadi kalau jenengan berhasil rukuk bareng, berarti jenengan dapat nopo 1 rakaat. Paham nggih? Lah tadi nek Jumatan itu ada kasus ono wong melu Jumatan ora uman rakaat. Artinya apa? Dia tidak dapat 1 rakaat bareng imam, sehingga misal wah barengnya mung tahiyat akhir tok. Jenengan niati Jumatan tetep sholih fardhu Jumati. Tapi jenengan sholatnya pinter rakaat 4. Jumatan kok 4 rakaat? Ya makanya itu ada istilah sholah wala nawa, nawa wala sholah, sholah wala nawa. Niate Jumatan kok sholatnya bentuke 4 rakaat kaya sholat duhur, sing dilakoni duhur tapi niate ora sholat duhur. Tapi nek wis rampung wis kabeh Jumatan bar, dan jenengan aja Jumatan kali sinten. Kok Jumatan itu syaratnya kudu nopo? Jamaah. Syaratnya jamaah ono khotbah dan lain sebagainya harus 40 orang mustautin. Kalau istilahnya Imam Syafi'i harus 40. Bilangannya harus 40 dan 40-nya harus orang penduduk asli mustautin. Mustautin itu penduduk asli situ. Nek bukan orang situ, dia tidak bisa menjadikan sholat Jumat itu jadi. Maksudnya ngeten, minimal sholat Jumat itu 40 orang. Misal ini masjid nopo ini Pucang, masjid di sini Mas Widi misal Semambir misal ini. Temeriku masjidnya kuwi sing wong penduduk situ kuwi 39. Terus ana wong 50 ternyata bukan orang penduduk situ. Orang misal wong tiba-tiba ziarah ngoten lah, parkir melu napa Jumatan. Itu belum mencukupi. Atau misal nih sing mondok temeriku. Ya kan, misal kayak Hayat ini kan bukan warga sini. Ya kan? Terus ikut Jumatan, itu statusnya itu nebeng. Nebeng itu maksudnya ya aku melu Jumatan, tapi saya tidak bisa menjadikan Jumatan itu jadi. Yang menjadikan Jumatan itu inqot atau jadi itu harus mustautin. Mustautin itu warga asli. Di warga asli cara saat ini KTP ini pun. Tapi kalau misalkan di Papua atau teman itu, misalkan cuma berapa orang kok, misalkan ada 10 orang. Lah makanya kemudian orang itu punya strategi dakwah. Nek wongi kurang, niku ada yang ngadake Jumatan tapi baru ini terus sholat duhur. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat nopo Jumatan. Jumatan itu kan minimal kita 40, sehingga Jumatannya dianggap tidak jadi. Kalau tidak jadi, setelah itu terus sholat nopo duhur. Makanya ada yang memilih itu, tetap Jumatan lah, piye-piye ono siar. Makanya pernah enten cerita, dia nggak mengatakan apakah ini terus dibenarkan atau enggak. Itu pernah dengar cerita dari orang Indonesia yang tinggalnya di Amerika. Amerikanya entah itu daerah mana, Pulau Suping, Pulau pun lama itu baca itu. Orangnya cerita sendiri. Nah itu di Amerika dulu itu melaksanakan sholat Jumat itu pada hari Minggu. Jadi sholat Jumatan pada hari Minggu. Gara-gara liburnya Minggu, Jumat ngantor.
Kan aneh, sholat Jumat tuh hari nopo Minggu ya jenengan nggih. Aduh aneh iki. Yo ora iso diarani sholat apa Jumat kok dinane nopo Minggu. Terus dia beralasan, tapi lama-kelamaan akhirnya penduduk situ itu tahu bahwa umat Islam itu ada yang namanya sholat Jumat meskipun dilaksanakan dari nopo Minggu. Dan pada akhirnya kelakon akhirnya bisa pada hari Jumat itu melaksanakan sholat Jumat. Itu orangnya cerita dulu itu awal-awal sholatnya itu hari Minggu, sholat Jumat atau pada hari Minggu. Ya jangan tanya lebih itu sholatnya sama enggak ini musimbo yang jelas itu bukan sholat Jumat atau hari ini nopo Minggu. Sholat Jumat itu hari Jumat karena memang Jumat itu maknanya kumpul-kumpul. Lah hari rayane wong Islam itu Jumat, hari kumpul-kumpulnya orang Islam, hari raya sampai seminggu sepisan atau sepekan sepisan. Nek guru kula niku enten sing alergi nyebut Minggu. Yo Ahad. Minggu iki bahasane wong-wong ben ora patek seneng karo istilah nopo Ahad gawe Minggu bisa. Makanya kemarin ada wacana Ahad diganti nopo Minggu. Nek guru kula enten sing alergi Minggu. Makanya nek ngomong seminggu itu diganti sepekan untuk menghindari bahasa nopo Minggu sepekan. Ada yang sampai seperti itu. Ya itu anu lah orang-orang yang mungkin mulai istilahnya apa ya mengenalkan istilah-istilah yang tidak Islam. Ya kayak misal ono wong wah Senin itu gak enak. Senin itu hari yang tidak enak bagi orang-orang kan ya. Wong setu corok sekolah ini setu libur, Ahad libur, kerja niku Ahad libur. Senin kan masuk apa? Kerja. Ya dibikin image Senin itu hari Senin itu enggak baik. Padahal Senin itu hari kelahiran Ibu Kanjeng Nabi. Jadi wong seneng Senin itu hari ini Kanjeng Nabi. Tapi ada dibikin image yang kurang baik. Senin terak kroso jebul-jebul wis dino Senin. Itu kayak kesannya itu gak seneng ketika masuk hari nopo. Jadi seperti itu Mas Ibu. Jadi ada yang kayak tadi. Jadi Jumatan mek wong piro tapi barbi terus sholat nopo zuhur karena memang tidak memenuhi syarat. Mungkin ada yang lain. Nopo Mas Pak Udin monggo. Jenengan kalau bisa nggih. Terus kalau mau dipeseni abai ngenjang jenengan ngaji. Kalau bisa jenengan bawa pulpen sama itu bawa kertas. Mungkin jenengan kalau ada keterangan yang penting jenengan catat. Nanti bisa jenengan sampaikan ke keluarga jenengan. Ya aku ngaji loh. Nek suami istri sentuhan membatalkan aku wudu. Berarti ucu nek harus jamaah cekel-cekelan. Ini kan enak. Dan misal tadi yang batal kan udah ada berapa tadi misal atau ada 4 apa saja dengan catat. Itu mungkin ya selain itu nanti jadi saksi jenengan ya aku dia tahu ngaji saksi ini aku biar itu orang catat tadi misal. Terus itu bisa jadi apa istilah itu ya oleh-oleh lagi jenengan ngaji dapat itu karena memang tradisi ini wong ngaji itu harus nulis. Karena aku coba bangun ini orang mau ngaji ngerumuk itu ini ngaji di jin mereka jin itu ngaji ngerumuk itu orang nyatet, orang bawa kitab gak bawa pulpen gak bawa catatan, gak bawa kertas ini ngaji di apa? Jin, ini bangun ini istilahnya ngaji jin ini, ngaji yang tidak membawa apa? Kitab gak bawa nyatet, gak nyatet mau ngeriin ini, enten cerita ini rian itu ketika Imam Syafi'i ngaji kali Imam Malik pernah dalam suatu waktu Imam Syafi'i ngaji kali Imam Malik hadis liane itu nyatet Imam Syafi'i itu gak bawa catatan Imam Syafi'i cuma ngeter kayak orang nulis gitu kayak gini-gini Imam Malik itu penasaran orang itu gak bawa catatan tapi gini-gini terus disuruh ngulangin hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Malik Imam Syafi'i ya pal semuanya ya karena memang Imam Syafi'i cerdasnya bukan main jadi gini-gini Pak Ius neng otak itu terus temancep orang lari cuman Imam Syafi'i bukan kita kan
Jadi dipeseni beliau kok makanya ngendikane Gus Gofur nanti ngendikane ngeten. Wong nek pengen ngalim ku ngaji. Ora pengajian. Jenengan nekani pengajian ning di ora ngalim. Ngalim niku napa? Ngaji. Yo ngaji ya nyatet ya kan. Misal biar ada itu cara pondok orang santri bawa kitab terus napa niku maknane nyatet. Misal jenengan ya bawa pulpen kali apa kertas mencatat. Itu nanti di samping itu jadi saksi jenengan. Aku biyen pernah ngaji ini saksi. Terus ngoten nggih biar napa niku tidak gampang lupa. Wong menungso niku kan penyakitnya gampang lali. Mahalul khotok wa nisyanani mau wis lali kan iki. Jenengan iki iling mau wis lali. Pokoknya sesuk, pokoknya seminggu yang akan datang. Catatan-catatan itu yang kemudian mengingatkan kita. Banyak kulo itu kadang kali-kali buka kitab-kitab zaman terpondok ini ngertos. Aku biyen pernah ngaji kali bangun, pernah nyatet ngendikane bangun ini. Saya catat. Ya itu sangat mengenang dan menurut saya itu satu ibaratnya itu kenang-kenangan gitu. Pernah ngaji, pernah nyatet ketika beliau ngendikan. Nek enggak dicatat lali. Ya itu penting. Jadi alat ilmu kasoy, ilmu itu kayak hewan buruan. Kayak ijang sing arep diburu. Kan nek ora ditaleni ucul. Kalau dua hewan piaraan dicul ucul terus ilang. Makane terus napa niku nyatet. Tapi nek cara tensarang niku nyatete ojo akeh-akehan. Cara maknane ojo dimaknani kabeh. Nek wis ngerti ojo dimaknani. Ya karena tensarang niku nek ana kewan ditaleni pirang-pirang, gurune taleni, sikile taleni kabeh. Ya kok malah kewane mati. Maksudnya apa? Nek ana wong kabeh ditulis ora diiling-iling, iku kok cuma mengandalkan tulisan. Ya kan? Tapi nek wis ngerti maknane akhirnya ora dimaknani. Nah ini bangun dulu ceritanya ngaji sama Mbak Zubair itu. Kalau misal ketemu lafal ini baru tahu dimaknani. Sesuk kok ana lafal sing sama kok ditulis malih kali Mbak Zubair bangun disabet. Iki wingi wis ana kok ditulis meneh sabet. Itu ceritanya bangun. Akhirnya bangun daripada resiko disabet akhirnya ora dimaknani. Kan wingi ketemu ora usah gimana, tapi kan bangun ngalim ya, nggak ada maknanya itu terus memang kefoto kan ya, jadi nggak ada makna atau apa itu beliau bisa memahami itu semua. Kemudian manfaat itu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.